sekarang kita mau coba mempelajari lebih dalam terkait dengan yang namanya modul. Nah, modul di sini ada dua ya, modulnya modul random sama modul time yang akan kita pelajari. Oke, kita next dulu. Nah, di sini nanti kita akan coba aplikasikan modul-modul itu tadi, modul random sama modul time ke dalam beberapa program baru yang akan didiskusikan di dalam pelajaran ini. Nah, ini untuk yang pertama terkait dengan penentuan tim, pasangan tim yang akan bertanding. Jadi dari 11 tim misalnya nanti akan dipilih secara random tim mana ketemu tim mana. Nanti random nih. Nah, random ini nanti kita pakai yang namanya modul random tadi. Jadi pakai acak ya dengan range yang udah kita tentukan. Algoritmanya seperti ini kira-kira. Jadi nanti kita akan menginput banyaknya tim. Setelah itu di sini kita akan acak angkanya. Kemudian untuk yang tim yang kedua juga kita acak angkanya. Nanti akan bertemu di bagian sini outputnya sebagai gimana? Asam itu mana tuh? Asam mau ngasih tahu sesuatu. Iya, gimana coba? Loh, kok live? Itu Asam mau ngasih lihat sesuatu. Asam udah dapat beberapa barang yang bagus-bagus banget. Mana? Coba. Nah, Asam udah dapat 3 wajah baru. Wis, wajahnya wajah-wajah robot gitu ya, kayak AI gitu. Udah robot, monster dan manusia. Asam pakai yang robot terus. Dapat ada rambut yang rare, tapi untuk perempuan. Wih, ada yang rare juga tuh. Aku pakai yang terus aku dapat kaos-kaos baru. Waduh. Kayak kaos. Terus ada baru nih rare. Wih. 2. Rare-nya ada 2, udah. Mantap lah. Terus aku juga dapat kacamata baru yang rare. Dapetin yang tadinya disuruh 2 rare-nya jadi ada 3. Ini yang dari box gold atau box platinum nih? Atau box apa nih yang rare ini? Yang Algo box. Oh. Aku di sini ada helper. Nah, aku ikutin tutorial dia dikasih 1 Algo box deh. Wih. Mantap. Berarti itu ada AI-nya ya buat ngasih tutorial ke kita ya. Ada agentnya tuh. Wih, mantap. Udah banyak nih yang rare. 1, 2, 3, 4 ini yang kacamata nih. Oke, sebentar. Mau charge dulu, Mister. Oke. Nice, mantap lah. Tinggal di custom aja tuh avatarnya, ntar jadi selebritis nih lama-lama nih Asyam nih nanti. Oh iya, aku dapat baju baru yang paling bagus. Baju atau jaket? Oh iya, jaket nih. Yang rare jaketnya. Jaketnya rare. Mister pakai yang jaket kuning itu masih. Masih yang biasa. Iya, yang dapat dari defaultnya. Masih belum dapat yang banyak. Yang paling Asam suka itu sih yang ini nih. Sama yang ini, bagus warnanya. Oh iya tuh. Kayak ini, kayak apa itu namanya bajunya di Star Trek gitu. Iya. Di Iron Man kayak gitu model bajunya kan. Kayak superhero gitu. Masih bajunya yang warna-warni nggak ada. Sayang kalau ada warna-warni, bagus banget. Iya. Bagus banget temanya. Aku pakai ungu hijau aja ya. Tapi yang Asam dari ini tuh ada 2 nih. Yang ini temennya Asam belum punya. Belum dapat ya? Sama belum. Ya, tapi udah unlock tuh. Tinggal dapetin itemnya berarti kan? Kalau kemarin kalau nggak salah masih di lock kan, masih dikunci. Mbak, lahir Asam Android itu 2 minggu yang lalu udah kebuka. Oh, mantap. Bisa dapetinnya aja dari box yang kuning. Benar. Tinggal dapetin aja di ininya kan, di bagian boxnya. Kumpulin boxnya.
Mantap Asyam. Lanjutkan. Keren. Waduh, ntar lama-lama jadi selebritis juga nih di community nanti. Kan ada tuh yang kemarin selebritis tuh. Cuman nggak tahu juga sih Mister itu gimana ya perhitungannya ya. Coba nanti ini baca-baca di tutorialnya lagi tuh bareng-bareng sama agent yang tadi Asyam tunjukin. Kali dia bisa ngasih tahu ya kan? Disney Ocean udah bakal level 5 nih yang Someone Feel. Wih. Kita 3 viewer lagi. Mantap. Keren loh tuh bajunya tuh. Oke deh. Bagus cuy. Sip. Bagus sih, Oke, kita coba kembali lagi ke modulnya lagi ya. Oke. Tadi sampai mana ya terakhir? Di bagian flowchart ya. Oke. Kita membahas terkait dengan flowchartnya si random. Jadi aturan mainnya di sini yang akan kita coba tulis program. Nanti kita gunakan modul random. Kemudian kita simpan input dari banyaknya tim. Jangan lupa berarti kalau kita mau dibuat random, syaratnya dia harus integer ya. Berarti harus dikonversi dulu nih si banyaknya tim 11 ini ke dalam integer ya. Setelah itu kita buat random integernya itu ke dalam suatu range angka dari 1 sampai n. N ini maksudnya adalah refer ke sini inputnya. Tergantung dari inputnya. Kalau inputnya 11 berarti 1 sampai 11. Kalau inputnya di sini 7, 1 sampai 7 dan seterusnya. Nah, begitu pula yang partisipan kedua juga sama ya. Karena kita akan mencoba untuk mencocokkan membuat pasangan tim pertama dan tim kedua bertandingnya seperti apa. Nah, jadi gambarannya nanti aplikasi di modul random dan time-nya itu kurang lebih seperti itu tadi. Yang akan kita coba buat programnya. Oke, di sini nanti kita akan pelajari terkait dengan standar library yang ada, termasuk yang tadi ya, menggunakan modul random, menggunakan modul time, dan terus coba eksplorasi dengan kapabilitas dari modul time dan randomnya tadi. Kita coba-coba lagi nanti di bagian course-nya tuh, yang akan lebih mendalam. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam standar library Python-nya sendiri. Jadi sebelum-sebelumnya Mister udah jelasin ya, Python itu punya library banyak banget. Bawaan Python juga ada. Diinstal dulu juga ada, yang pihak ketiga itu juga ada. Nah, namanya itu modul sebutannya. Jadi kalau tadi ada random, berarti kita ambil modul random. Nah, kalau ada modul time, nah kita ambil modul time. Ada beberapa modul yang nggak bawaan dari Python. Contohnya PyTorch, Pygame. Nah, nanti nih yang akan kita masuk ke dalam modul Pygame di modul yang terakhir kalau nggak salah. Nanti kita akan bereksplorasi di situ. Nah, yang lainnya itu nanti ada development game Pygame. Yes, betul. Pas development gamenya di Pygame itu. Nah, itu adalah instalasi untuk yang pihak ketiga. Modulnya itu bukan bawaan dari Python-nya. Nah, jadi nanti kita akan belajar mengenai itu. Nah, terus selanjutnya di sini ada beberapa contoh standar library Python tadi ya. Contohnya tadi yang random, time, turtle yang ada di setelah ini. Satu modul lagi atau satu lesson lagi kita masuk ke turtle loh, Asyam. Kita akan belajar buat animasi akhirnya, ya kan? Seru nih nanti Asyam nih. Di bagian turtle ada modul OS dan sebagainya. OS itu biasanya untuk interaksi dengan bagian-bagian komputernya, misalnya open file, menulis file, membaca file dan seterusnya, atau mendeteksi path-nya file itu ada di mana dan sebagainya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan di bagian modul random itu ada 2 fungsi. Yang pertama akan kita pelajari adalah random integer dengan range. Range-nya itu antara A sampai B. Jadi berarti kalau ada A-nya misalnya 1 sampai 2, berarti random antara angka 1 sampai 2. Nanti akan di random sama sistem. Dan kalau random saja, dia akan mengenerate nilai 0 atau 1. Hanya bilangan biner. Karena kita tidak mendefinisikan sebagai suatu fungsi range dari angka. Contohnya sekarang untuk menyambungkan atau menggunakan modul random. Cara pertama, kita pilih aja kita ketik aja import random. Nanti kita tinggal panggil fungsinya. Jadi modul random punya fungsi random integer, rand integer. Nah, gitu.
Atau kita udah langsung spesifik panggil fungsinya. Jadi kita nggak perlu manggil modul randomnya di dalam penulisannya. Jadi penulisannya gini, from random import ran integer. Jadi kita langsung panggil ran integernya aja. Karena sudah kita spesifikkan ke bagian fungsinya. Atau kalau kita nggak tahu nih, apa sih Mister yang di bagian belakang importnya itu, kita ragu-ragu dan sebagainya, pakai tanda asterik atau bintang. Jadi from random import all. Nah, jadi bacanya maksudnya asterik itu adalah import semuanya. Jadi nanti ada random itu aja banyak fungsi ya. Contohnya nanti kalau yang ada di modul ini kita pakai random integer, ada random, ada yang sleep. Nah, ada 3 itu. Kalau kita menggunakan asterik ini, semuanya bisa kita panggil. Jadi kita tinggal panggil aja fungsinya apa. Kalau ini ran integer. Kalau nanti kita mau pakai sleep, berarti kita panggil aja sleep dan seterusnya. Jadi ada 3 cara ya. Pertama import random saja, nama modulnya aja. Jadi import plus nama modul. Atau from nama modul, import fungsinya. Kalau mau spesifik, satu seperti ini, boleh. Atau langsung semuanya, itu juga boleh. Jadi ada 3 cara menggunakan suatu modul, suatu fungsi di dalam modul. Kemudian ini tadi fungsi-fungsi penting yang ada di dalam random ya. Contohnya kalau penulisan kodenya. Jadi kalau ditulis seperti ini, berarti kita akan mengenerate random angka dari angka 1000 sampai 9999. Banyak banget nih. Jadi nanti akan kita random, sistem akan merandom. Entah dapatnya nanti 1102 atau 2405. Yang penting nanti sistem akan membatasi angkanya itu harus di antara 2 ini. Jadi nggak mungkin nanti dapatnya angka 0 saja atau angka 100. Nggak mungkin karena dia dimulai dari 1000. Ya. Kemudian yang jadi kemungkinan kita dapat angkanya itu dari 1000 sampai 9999. Iya, betul. Jadi sesuai dengan yang udah kita definisiin. Kalau di luar itu nggak akan mungkin dapat angkanya. Gitu ya. Konsepnya, range-nya itu adalah seperti itu. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke tugas yang di awal tadi, gambaran tugas. Jadi, dengan menggunakan fungsi ran integer, ran in, tulisannya gini ya. Randin. Bacanya randin. Random integer, ini maksudnya adalah random integer. Kita bisa mendefinisikan timnya itu yang mau di random tuh mulai dari angka berapa sampai berapa. Tadi kan konsepnya ingat, kita mengambilnya itu angka di bagian terakhir, batas akhirnya itu dari input si user. Makanya ini perlu dikonversi ya ke dalam integer ya. Karena ingat input itu adalah menghasilkan tipe data string. Nah, jadi kita perlu mengkonversi dulu ke integer. Kemudian kita pakai di sini sebagai batas akhir. Contohnya kayak di sini di program, berarti 11, maka dia akan merandom angka dari angka 1 sampai 11. Nah, dan seterusnya, partisipan 2 juga sama. Jadi totalnya ini nanti sesuai dengan isian yang ada di user gitu. Kemudian tinggal cetak deh. Tim partisipan 1, tim angkanya berapa, kemudian partisipan 2, angka randomnya berapa. Nah, jadi untuk yang tugas itu adalah sesimpel itu yang tadi digambarkan di bagian random. Hanya kita itu butuh memasukkan range untuk angkanya ke dalam suatu fungsi random integer supaya dia bisa mengenerate angka random itu sembarang angka ya, maksudnya ya Syam ya. Tergantung dari range yang kita tentukan. Kalau 1 sampai 10 berarti ya antara 1 sampai 10 aja. Nggak mungkin 11, nggak mungkin 12 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi gambarannya itu moga-moga tergambar nih dengan contoh yang simple dulu seperti ini. Kemudian yang kedua, nah ini contohnya terkait dengan masih random integer, sama sebenarnya kita akan membuat suatu random tim. Ini kan tim ya sekarang ya. Kalau tadi adalah random untuk tim yang berpasangan bertemu dengan tim apa gitu misalnya. Nah, kalau ini nomor tim untuk seluruh nama yang kita masukkan. Kita lihat di sini nih, tuh random integernya antara 1 sampai 2 aja. Jadi dia masuk tim mana nih nanti? Misalnya kita ketik Kate masuk tim mana? Tim 1. Nah, ini kebetulan memang tim 1 nih. Kemudian pada saat yang kedua Mary. Nah, kita masukkan di dalam tim apa? Akan di-generate secara random oleh si sistem. Sama pada intinya seperti yang sebelumnya seperti ini. Nah, ini. Tapi itu bisa nggak? Misalnya kita ngetik ada Kate. Itu masuknya ke tim 1. Kita ngetik
ada misalnya Jack itu masuknya ke tim 1, tapi kita ketik semua nama itu terus itu gak masuk ke tim 2, gimana itu? Nah, itu makanya tadi dibilang, Mister bilang, di sistem penentuan angka 1 yang di sini ya, angka 1, 1, 2, 2 ini tergantung dari cara sistem untuk mengambil angkanya, sembarang angka. Bisa jadi seperti ini nih Asyam. Kate masuk tim 1, Mary masuk tim 1, John masih masuk tim 1. Gitu. Nah, makanya kalau tapi gak mungkin semuanya masuk tim 1. Mungkin saja, kecuali kita batasi. Kalau untuk kondisi seperti ini kan nggak ada batasan nih. Jadi misalnya nih, yang masuk tim 1 cuma 2 ya. Nah, kalau udah 2 nggak boleh masuk tim 1 lagi. Nah, itu bisa tuh dibatasi. Tapi kebetulan untuk program yang ini, yang sedang ada dilihat di Asyam ini, yang ada di slide, tidak ada pembatasan jumlah orang yang masuk ke dalam tim. Kebetulan aja ini nih, tim 1, 2, 2 kebetulan pas. Tapi bisa jadi ini satu semua, Asyam. Bisa jadi karena nggak ada pembatasan. Nah, pembatasannya gimana, Mister? Nanti, ya, sabar. Kita nanti bakalan masuk ke situ di modul-modul berikutnya mungkin atau di bagian eksplorasi. Karena kalau di sini kita buat dulu pemahaman terkait dengan bagaimana memasukkan atau menggunakan fungsi si random integer untuk men-generate suatu bilangan dulu. Jadi Asyam paham dulu nih, random integer bagaimana nih cara mainnya gitu ya. Jadi balik lagi ke sini tadi Asyam, bisa jadi ini angkanya satu semua atau 2 semua, terserah dari si sistem. Oke? Dapat dari situ? Paham? Paham ya? Apa Mister? Asyam paham dengan penjelasan Mister terkait dengan random integer? Lumayan sih. Lumayan, masih bisa mengikuti? Oke, Mister lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi, silahkan ditanyain lagi. Nah, sebelum kita lanjut, kita coba pelajari dulu nih. Ini apa nih ya? Bisakah kita mengoptimalkan kode dari program sebelumnya menggunakan konstruksi bersarang? Oh, pasti bisa, ya kan? Konstruksi bersarang itu bisa dilakukan di mana saja. Seperti yang kemarin Mister sampaikan. Di if bisa. Di fungsi sederhana aja bisa. Contohnya, kita mengkonversi input ke dalam integer. Nah, itu kan fungsi sederhana ya yang ada di dalam Python. Itu bisa. Tapi kalau di exit on click bisa nggak exit on click? Apa? Fungsi exit on click. Fungsi else if di dalam Bukan nih. fungsi apa coba? Nih. Coba dituliskan di chat. Mana nih? Yang mana? Fungsinya Asyam kasih lihat dulu. Ini ada di salah satunya sama ini di sini kita kasih lihat ke online lesson. Oke. Asyam share screen nggak buat tali Asyam. Nah kita ke into project yang besar. Ya, yang mana? Yang dimaksud Asyam. Exit on click. Kita nanti bakal belajar ini kan from processing import. Processing ini kayaknya di bagian Pygame mungkin ya ini ya. Ini membuat apa ya? Membuat environment translate animasi ya? Betul? Bukan. Nah, iya benar. Buat animasi. Tapi Asyam dulu lihat ada tulisan exit on click di salah satu project Asyam coba Asyam cari. Harusnya di sini. Bukan. Oh ini nih, yang paling terakhir nomor 12. Iya. Oh, exit on click. Exit on click itu fungsi dari turtle. Gunanya itu untuk mempertahankan gambarnya Asyam. Kalau nggak ada fungsi exit on click, maka dia akan langsung menutup gambar yang sudah dibuat oleh turtle saat turtle-nya itu selesai menggambar. Nah, biar terbayang, coba nomor 12 bersarang di exit on click. Kalau exit on click, gimana? Gak bisa kan kalau pakai konstruksi bersarang di exit on click? Gak bisa, karena exit on click itu untuk stop, sama kayak break, mirip kayak break.
Tapi break itu kan untuk stop si loop ya. Kalau exit on click itu ibaratnya kita menunda jeda. Bukan break ya. Sleep sama kayak sleep, dikasih jeda. Jadi ketika kita klik baru kita itu si gambarnya itu akan selesai. Akan hilang dari layar. Ketika klik kita menggunakan klik ininya, klik mouse-nya. Jadi dia memang tidak diperuntukkan untuk suatu konstruksi bersarang. Sama kayak kita menggunakan fungsi print. Apakah fungsi print bisa dibuat konstruksi bersarang? Nggak bisa. Kenapa? Dia tidak mengembalikan suatu angka atau suatu balikan nilai tertentu. Sama kayak exit on click, dia nggak mengembalikan nilai suatu tertentu. Hanya dia membuat jeda aja. Oke, sip. Asyam udah paham ya berarti ya terkait dengan fungsi bersarang. Jadi nggak semuanya memang benar kata Asyam digunakan untuk bersarang. Tapi untuk kasus yang kondisi random ini bisa dibuat bersarang. Jadi randomnya itu ada di dalam fungsi misalnya gitu. Wis, dapat mega box nih. Wih, mantap. Barusan dapat tuh. Barusan. Oke. Jadi udah aman ya, Asyam berarti udah bagus tuh pemahamannya terkait dengan fungsi bersarang. Bener, nggak semuanya bisa digunakan sebagai konstruksi bersarang. Kalau ini tadi kasusnya di presentasi ini tadi kita membicarakan terkait dengan si random ya, random ataupun nanti time setelah ini. Jadi itu bisa dibuat dalam suatu konstruksi bersarang. Kemudian yang kedua ada pertanyaan lagi dari brainstorming ini ya ceritanya. Program untuk menampilkan tim yang sama untuk ketiga pemain yang namanya dimasukkan satu setelah yang lain. Nah ini bisa jadi karena dia kan benar-benar random, nggak ada batasan. Oke, nah bagaimana kita bisa memperbaiki programnya supaya dia akan mencetak banyaknya atlet di setiap tim itu sama seperti yang tadi Asyam bilang. Nah, nanti kita akan coba masuk ke dalam suatu latihannya. Yuk kita coba latihan. Gimana? Oke, kita masuk ke dalam course-nya. Berarti course-nya yang lesson 3 ya. Lesson 3 nomor 5. Go ahead, angka acak. Oh ini bukan harusnya. Oke. Sekarang coba share screen di bagian course-nya. Udah kok. Oke. Sip. Sekarang yang nomor 1. Mana nih? Go ahead. Sip. Nah, sekarang yang nomor 1 dulu. Ini cara menyambungkan fungsi modul. Nah, yang tadi itu ada 3 ya. Berarti from random import all, oke. From random import in, oke, benar. Terus selanjutnya ada satu lagi berarti. Harusnya. Buat random sih harusnya. Yes. Oke, good. Nah, sekarang benerin nih untuk yang program yang Asyam ini udah langsung kok loncat langsung nomor 3 ya? Nomor 2 tadi udah nomor 2 ini yang ngetik ya? Udah ya? Udah selesai. Oke, good. Sekarang langsung nomor 3 ya. Oke, sekarang coba dibenerin. Apa ini yang error? Oke. Modul run PY. Nah, itu apa itu harusnya? Bukan run. Apa harusnya? Radin. Yes. Radin. Oke, nomor menang Radin. Nah, ini angka sekarang. Angka sekarangnya itu belum terdefine. Sebenarnya angka sekarang ini masuk kemana sih? Dia terdefinisikan di bagian mana, baris keberapa? Nomor tiket lotre adalah angka sekarang. Berarti dia coba dicek di dalam soal. Di dalam soalnya ada penjelasannya tuh. Nomor berapa tadi? 3 ya. Jadi di soal ini dia ingin go ahead mengadakan lotre untuk merayakan ulang tahun channel. Benar kan? Jika nomor tiket sama dengan 1010, maka cetak Anda menang. Selain itu cetak semoga lain kali lebih beruntung.
Nah, berarti dia harus ada variabel yang menyimpan random integernya, Asyam, yang di baris keempat. Nah, itulah variabel yang digunakan untuk mencetak di baris kelima. Berarti angka sekarang itu ada di baris keempat. Jadi Radin 103112 itu merupakan isian dari variabel angka sekarang. Jadi angka sekarang sama dengan Radin dan seterusnya. Gitu. Karena kita butuh untuk menyimpan itu untuk mencocokkan kan antara angka sekarang dengan nomor menang. Oke, copy. Nah, kok yang di copy Radin ya? Nggak tahu, Asim cuma ngopi yang angka sekarang. Oke, coba diulangi lagi. Ya, coba lagi ya. Ctrl C udah. Ctrl C udah. Habis taruh di bagian keempat. Kursornya di baris keempat. Oke, Ctrl V. Oke, good. Tanda kurungnya dihapus. Kurung tutupnya. Oke. Setelah itu udah dapat angka sekarangnya, kita cocokkan dulu. Nah, itu udah muncul ya. Apa ya, Bu? Oke, jangan lupa di checklist kalau udah. Di checklist dulu. Oke, good. Nice. Oke, yang kelima. Yang keempat. Nah, sekarang ini tugasnya adalah apa nih? Tugas yang keempat. Tugas yang keempat untuk mencetak seperti ada yang di dalam contoh programnya. Berarti pertama itu sudah dimasukkan nomor balapan ya di while-nya. Tunggu. Inputnya bukannya harusnya pertama ya? Kenapa? Bukannya input itu harus pertama ya? Yang mana yang harus pertama? Inputnya. Input yang ada di sini masukkan nomor balapan. Masukkan nomor balapan udah ada di baris ke-6. Ya. Dia dimasukkan dulu. Kalau dia diketik jawabannya ya, maka masuk ke dalam proses selanjutnya. Ini nanti nomor Anda ini menggunakan random integer ya, acak. Antara angka 1 sampai 2. Oke. Terus kemudian partisipan balapannya juga sama. Nah, sekarang misinya kita coba cek dulu. Soalnya gimana? Akan terdapat 2 balapan. Oke. Agar kompetisi adil, para kompetitor harus diberikan balapan yang cocok. Ubah program yang mencetak nomor balapan acak 1 atau 2 sampai off. Nah, berarti nomor balapannya acak ya. Berarti dimasuk ke bagian tubuh while-nya dulu. Nah, tubuh while-nya kita masukkan dulu. Yang ini dihapus yang hijaunya. Boleh, dihapus juga boleh. Itu hanya komen aja. Oke. Lalu tes. Nah, di sini ada nomor Anda adalah. Nah, di sini nomor Anda ini kemana yang lain? Oh, kaget. Kirain kehapus yang lain juga. Oke, di sini yang pertama kita menggunakan random integer ya. Oke, fungsi random integer udah diimpor. Kemudian yang kedua, mencetak nomor Anda adalah. Nah, ini menggunakan variabel fungsi dari random integer. Berarti coba cetak random integernya itu antara 1 sampai 2. Nah, coba cetak tulisan nomor Anda adalah .2 terus angka randomnya. Oke, sebelum ke Radin kita cetak dulu, di print dulu. Nah, kan kita mau cetak tulisan itu dulu. Nomor Anda adalah gitu kan? Jadi setelah while di dalam while betul. Di dalam while ketik print. Nah, seperti biasa kita mau mencetak tulisan nomor Anda. Halo?
Halo? Apakah Asyam masih di sana? Jadi coba masukkan random integer itu ke dalam output yang sudah akan dicetak tadi ya Syam ya. Pakai print, ya kan? Print, kemudian nama yang akan dicetak atau tadi apa ya? Nomor Anda adalah gitu ya. Kita coba cek dulu soalnya di sini. Nah, nomor Anda adalah, kemudian masukkan ke dalam random integernya. Boleh didefinisikan dulu di partisipan balapan 1 atau langsung di dalam printnya. Halo, Syam? Udah kenal kan? Halo. Wah, kenapa tadi? Trouble ya internetnya ya? Nggak tahu lah. Oh ya udah. Oke, coba balik lagi yuk, balik. Makanya tadi bingung Mister lah. Kenapa Asyam kok diem ya? Kok nge-freeze gambarnya? Di kamera Asyam nggak ada gambarnya. Oh, pantesan. Oke, print. Nah, print tuliskan dulu apa yang akan dicetak. Nomor Anda adalah. Berarti print nomor Anda adalah, baru nanti kita buat random integer di dalamnya. Oke, nomor Anda adalah hanya ketinggalan. Oke. Adalah titik 2. Nah, kemudian di sini kita setting untuk random integernya. Nah, coba dilihat di bagian bawahnya. Dia muncul perintah ubah program mencetak nomor balapan acak 1 atau 2. Nah, berarti tinggal masukkan nomor random integernya, range-nya. Ini nomor Anda adalah titik 2-nya, Asyam. Kurang. Print nomor Anda adalah titik 2. Ini kalau di sini kan ada titik 2-nya nih. Oke, titik 2. Habis itu titik 2-nya 1 aja. Oke. Bisa diminum. Oke, silakan. Sebentar ya, Mister Asyam lagi takut ini ada sesuatu. Apa tuh? Lebah. Asyam sendirian di rumah? Enggak. Soalnya ada lebah. Oh, ada lebah. Kok bisa masuk lebahnya? Nggak tahu. Wih. Biasanya cuma sama ada Asyam yang enggak. Kenapa tiba-tiba Asyam nggak ada? Lebahnya pengen kenalan sama Asyam juga berarti. Nggak cuma adik Asyam aja. Hati-hati loh ya. Hilang kemana? Sudah? Udah. Oke. Kita lanjut.
Nah, sekarang kita tambahkan fungsi random integernya. Nah, tadi kan ada pertanyaan. Contohnya tadi kita coba eksekusi ya seperti yang dikatakan. Apakah bisa dimasukkan ke dalam suatu fungsi bersarang? Bisa. Langsung aja kita masukkan koma. Nah, kita pasang random integer tadi, radinnya itu di situ. Nah, good. Radin antara tadi angka berapa range-nya? Sesuai dengan soal 1 dan 2. 1 atau 2. 1,2. Yes. Nah, betul. Oke. Nah, nomor mas. Nah, ada yang salah? Ada. Random integer is not defined. Di atas tuh, kelebihan n. Radin, bukan randin. Coba di bagian atas nomor 1. Tulisnya radin apa randin? Random integer. Tulisannya apa sih? Randin apa radin? Coba kita cek dulu. Oh, radin. PY is not Randin. found. Ah, randin. Randinnya bener tuh ya. Sorry, tadi bener tuh randinnya. Bawahnya yang salah berarti kurang n. Nah, atasnya randin. Randin. Oke. Random integer. Coba sekarang. Bisa nggak masuk ke random integernya? Ya. Oke. Nah, udah masuk ya. Nomor Anda adalah 1. Tapi kok yang partisipan balapannya itu nggak nambah angkanya? Belum muncul kan? Nah, karena belum di coding sama Syam. Nah, sekarang coba lanjutkan codingannya. Seperti yang tadi di awal. Jadi, untuk memasukkan nomor Anda ke dalam suatu random integer ke dalam suatu nomor Anda adalah itu caranya seperti ini ya, seperti nomor 7 baris ke-7. Nah, sekarang coba Asyam lanjutkan untuk memunculkan yang lainnya. Yang lainnya tadi apa? Contohnya tadi. Partisipan balapan 1 adalah, partisipan balapan 2 adalah. Nah, itu. Coba munculkan itu di baris ke-8 dan 9 berarti. Yuk. Mister cek, Mister lihat. Bisa? Wis. Enternya kebanyakan. Oke, di dalam while ya berarti ya. Oke, if ya? Nggak usah. Kita masih biasa aja. Jadi cukup mencetak partisipan. Tahu gimana? Kok if Asyam tahu gimana? Maksudnya gimana nih? Coba deh. Kalau pakai if ngerti Asyam. Coba dilakukan pakai if gimana maksudnya, Mister biar lihat. Logika Asyam kemana nih? Asyam paling ngerti itu kayak gini. Gini Asyam ngertinya, Mister.
Nggak apa, coba Mister mau lihat dulu. Oke. Ini. If-nya itu ada yang kurang. Oh ya. Oke. Oke. Hah? Muncul nggak? Enggak. Kenapa? Oh ya, if-nya. Gimana? Tap sekali dulu. Astagfirullah. Kok gini? Apa ini? Kok gini, Mister? Coba dimasukkan dulu ininya. Apa? Perintahnya dimasukkan dulu. Nggak bisa aku. Aku bakal refresh aja deh. Ya, coba back. Masih ada. Oke, alhamdulillah masih ada. Si aman. Dan aku lupa sesuatu. Sekali tap. Nggak perlu dimasukkan. Kalau dimasukkan malah error nanti itu Asyam. Ya kan? Oh iya. Input. Jadi nggak perlu Asyam dimasukkan. Udah benar. Mudahan soalnya. Udah benar tadi. Oke, berarti Mister mau tanya dulu. Berarti ini maksudnya Asyam mau membatasi kalau nanti ternyata yang random integernya itu munculnya 1, maka nanti akan dicetak partisipan balapan 1 gitu. Kalau nanti yang muncul random integernya 2, nanti akan dicetak partisipan balapan 2 gitu kan ya? Sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Nah, tapi yang diminta itu semuanya muncul Asyam. Partisipan 1 muncul, 2 muncul. Nah, ini untuk filter ya. Asyam mau mencoba untuk ngefilter ya. Jadi nanti biar partisipan balapan 1 dan 2-nya bisa beda gitu ya, antara 1 dan 2 kan? Ya, betul gitu. Nah, itu yang semaksud. Oke, kalau mau seperti itu, nah, if random integernya dulu itu kita benerin yuk. Random integer itu ada range-nya. Berarti perlu ditambah range dulu. Random integer yang baris ke-8. Randin dalam kurung 1,2. Randin dalam kurung 1,2. Karena randin itu ada range-nya. Bukan di situ. Di dalam itu, di sampingnya randin. Kan ada kurung buka dulu. Kalau di baris ke-7 coba dilihat menulisnya gimana. Randin kurung buka 1,2 kurung tutup. Nah, randin itu nggak berdiri sendiri. Ada range-nya. Berarti ini randin. Ke arah randin dulu. Randin. Yang barisan? Baris 8. Randin. Randinnya di belakangnya randin. Bukan di belakangnya 1. Di belakangnya randin. Oke. Kurung buka. Oh, ini ya? Iya. Ya, dimasukkan dulu argumennya. Iya, benar. 1 bawahnya juga sama. Randin, kurung buka, kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup. 1,2. Yes. Nah, terus tadi ini udah selesai nih. Sekarang kita mau ngeprint dua-duanya ya, Asyam. Nah. Aduh. Wah. Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke nomor yang satunya ini. If random integer 1,2 itu sama dengan 1, ya kan? Berarti dia harus mencetak dua-duanya. Print partisipan balapan 1, saat bawahnya lagi print partisipan balapan 2. Tapi Asyam bingung. Oh, gini. Tinggal ditambahin sesuatu. Ngerti? Asyam kayaknya ngerti ini. Gak bisa ya. Dimatiin dulu programnya. Oke. Enter.
Ini kan Mister? Ya. Apa mau ngeprint apa itu? Coba Mister cek. Lihat dulu Mister. Yoi. Iya, betul sekali. Ctrl C. Astagfirullah, kok gak bisa? Di itu, di sip. Tapi kalau sejajar dengan play-nya, habis itu partisipan balapan. Yang atas 1, yang bawah 2 ya. Oh, Biar jadi sama urutannya. ketukar ya? Iya, itu ketukar tuh. 1, nah bawahnya 2. Nah, gini harusnya. Udah? Benar ini, selesai. Sisa checklist. Dan nomor selanjutnya bisa Yang tadi udah selesai, udah aman? Udah. Udah? Oke, sip. Nah, kita lanjut aja yang lain. Kita lanjut ke modul yang lain ya. Oke, sekarang kita coba soalnya belajar. aku udah mulai bingung. Iya. Oke, nanti coba dipelajari lagi. Sekarang Mister mau izin share screen lagi ya untuk yang masuk ke modul yang ke time-nya. Oke. Mister share screen dulu. Lukas. Mister share screen untuk yang modul time. Nah, tadi kita udah belajar mengenai modul random ya. Jadi ingat modul random itu bisa bersarangkan, bisa. Contohnya tadi ya udah dilakukan sama Asyam. Kalaupun mau dibuat disimpan dalam suatu variabel juga boleh. Itu tadi yang dicontohkan juga di dalam course-nya juga ada yang disimpan dalam suatu variabel. Nah, sekarang kita mau belajar terkait dengan time. Nah, ini contohnya. Jadi kita mau buat stopwatch ceritanya nih. Jadi saat user memasukkan angka 1, iya betul. Stopwatch kan dia kan bergerak ya detiknya ya, nambah terus, ya kan? Sampai kita pencet stop, nah baru dia nanti muncul total waktu 2,73 detik. Nah itu kita bisa menggunakan pakai Python, itu fungsinya time di dalam modul time. Nah namanya sama nih, modulnya time, fungsinya time ada. Nah jadi kita pakai itu. Nah ini contohnya. Jadi dalam modul time nanti kita akan coba ada 2 nih, time sama sleep. Nah, ini ada di dalam modul time fungsinya. Sleep itu dia kembaliannya berupa detik. Jadi kalau ini ditulis sleep 5, ya kan di dalam detik ini adalah angka integer ya. Berarti nanti kita dijeda selama 5 detik. Gitu ya maksudnya ya. Time itu juga sama, mengembalikan seluruh banyaknya detik mulai dari sistem si Unix berdiri. Jadi tahun 1970. Nanti kita gimana caranya biar bisa jadi stopwatch. Nah, kita coba nanti ya. Ini contohnya untuk importnya sama. Caranya untuk mengimport time itu sama seperti cara mengimport modul random. Semua modul itu caranya sama. Ada 3 yang kayak tadi tuh. From modul atau import modul boleh. Terserah. Nah, ini contohnya tadi. Kalau kita menggunakan fungsi sleep 5 berarti ini maksudnya dihentikan programnya selama 5 detik. Kemudian kalau mau dapetin selisihnya, berarti kita perlu dapetin nilai angka awalnya pertama di eksekusi program, berapa waktunya, ini udah waktunya, detiknya, panjang ini. Kemudian nilai akhir pada saat program disuruh berhenti, berapa waktunya. Nah nanti dikurangi, akhir dikurangi start. Nah ini salah nih, bukan start dikurangi start. Akhir dikurangi start.
Harusnya nih akhir dikurangi start. Jadi nanti nilai akhirnya ini misalnya dapatnya angka 5 akhirnya. Angka awalnya 2. Berarti 5 dikurangi 2. Nah, itulah nanti yang akan menjadi modul atau nilai dari si fungsi time-nya. Jadi nanti yang akan ditampilkan di stopwatch ini, yang tadi ini yang di depan, itu merupakan hasil pengurangan waktu yang ada di akhir dengan waktu yang ada di awal. Itu ya gambarannya. Nah, semoga nanti bisa terbayang lebih lambat lagi kalau kita udah praktek. Nah, ini contoh code-nya. Yang tadi Mister bilang ya, impornya itu adalah fungsi time di dalam modul time. Mirip ya namanya. Oke, di sini stopwatch-nya dia menggunakan input dulu. Jadi di sini ketika dia stopwatch-nya tidak berinput atau tidak dimasukkan angka 0, maka dia akan memasukkan atau menginisiasi variabel start untuk nilai time-nya. Nah, setelah itu ketika dia pencet angka 0 untuk berhenti, maka dia selanjutnya akan menyimpan waktu terakhir ketika kita menggunakan atau mengaktifkan angka 0 di sini. Sehingga nanti total dari detiknya itu akhir dikurangi start, nanti di rounded ke dalam 2 angka di belakang koma. Setelah itu dicetak ke dalam perintah print total waktu dalam satuan detik. Nah, seperti ini nanti gambarannya. Jadi langkahnya kayak gini kalau di program. Kita pilih input angka 1. Nah, kemudian kita biarkan dulu sejenak, kemudian kita stop. Kita ketikkan angka 0 di sini. Nah, nanti dia akan muncul total waktunya berapa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk yang misalnya kita contoh selanjutnya untuk rapid chess atau catur ya. Catur itu kan kita bisa merandom posisinya, bisa merandom angkanya dan sebagainya, waktunya dan seterusnya. Dan kita bisa membuat kalau dia ternyata waktu untuk yang sudah yang disediakan itu masih belum selesai untuk menjalankan bidaknya, misalnya di sini 30 menit, maka dia akan keluar atau kalah gitu ya, menyerah artinya. Oh, jadi kan kita punya waktu untuk menggerakin misalnya bidak kuda. Kita lagi mikir kemana, tapi kalau udah lebih dari 30 menit kita kalah. Yes, betul sekali. Jadi udah kita berarti dianggap menyerah. Nah gitu nih, misalnya nih ceritanya kayak gitu. Nah ingat kalau ini satu soalnya kan Asya mikirnya sekitar 20 detik kan kalau main catur aja. Wih, mantap dong. Keren, berarti masih banyak lah sisanya kan. Nah seperti itu kira-kira Asam. Bener yang kata Asam tadi. Jadi nanti dia akan terus berakumulasi sampai detiknya itu udah memang betul-betul habis. Oke. Nah kita coba masuk ke dalam course-nya yuk. Biar lebih terbayang lagi. Supaya lebih enak lagi ngejelasinnya kalau udah masuk ke dalam course-nya lagi. Asal habis minum. Oke. Sementara Mister mau coba untuk ngecek yang level terakhir yang Asyam tadi buat. Sudah Asyam buat tadi. Oke. Asyam lagi lihat. Nanti share screen yang berarti course-nya yang course keberapa ya? Course lesson ketiga berarti yang nomor 6 ya. Yang nomor 6. Oke, Asyam share screen dulu. Oke. Mana nih? Bukan course. Bukan. Baru sebentar langsung udah ada 2 komen. Apa? Oke. Oke, good. Lanjut. Nanti Asyam lewatin aja itu. Nanti Asyam nanti usahain sendiri. Oke. Wah, gak nyadar waktu lagi nih kita. Seperti biasa ya. Oke. Aduh, start. Oh, start. RT. Kok kayak nyadar
itu ya kayak sesuatu baru. Sesuatu apa tuh? Ini kayak kan kita itu selalu kelebihan beberapa menit. Kelebihannya itu kayak Radin. Kayak 1 Radin? sampai 30. Oh iya. 1 sampai 50. Iya ya. Bener. Nah, itu bisa juga tuh. Untuk ini ngerandom kira-kira nanti bakalan berapa nih lebihnya nih kayak pakai Randin. boleh. Masukkan apa saja. Nanti Asya mau Mister. Kita bisa gak sih ngebuat project scratch tapi di algoritmik? Bisa, harusnya masuk aja ke laboratori. Coba ya Mister masuk dulu ke laboratori. Ada nggak sih? Harusnya ada ya. Kemarin Mister itu karena kebetulan ini ya create project itu ada nggak pilihannya scratch? Kalau di Mister ada sih. Ada kan? Nah, kalau ada bisa berarti. Nanti Asyam bisa buat project sendiri. Soalnya Asyam udah pernah buat di scratch project yang bagus banget. Oh. Boleh dimasukkan aja Asyam. Jadi nanti biar kita bisa belajar bersama. Semuanya kan biasanya suka lagu kan? Lagu. Nah, pas banget Asyam tahu lagu apa yang pas untuk di scratch. Oke, mantap. Tapi bingungnya satu hal. Apa tuh? Asyam punya project namanya Dog Game. Tapi Asyam itu harusnya kan kalau main lagi itu ke restart poinnya. Tapi itu gak mau ke restart. Asyam pakai variabel apa enggak? Coba Asyam cek mana nih. Ada di laboratori di Dog Game ya. Dog Game. Oh itu tadi kelewatan. Nih. Ini random position udah, tapi di docknya. Share screen mana tuh Asyam? Oh iya lupa share screen-nya. Mister masih lihat di Python-nya nih. Lupa kan tadi ada di Go Ahead. Iya, oke. Dock-game mana nih dock-game? Kayak gini nah. Nah, Mister masuk dulu loading nih Mister. My blocks. Variables, score. Yang nggak ke reset apanya? Scores-nya atau apanya? Score-nya. Scores-nya. Oke, sebentar. Ini kenapa nggak bisa masuk? Nah, akhirnya masuk juga. Nah, skornya itu setnya tuh harusnya itu udah set score to 0. Udah harusnya ke reset dong. Coba. Kan udah ke reset. Udah ke reset tuh. Coba kenain lagi, kumpulin. Oke. Nah, sekarang coba di stop. Habis itu coba di start lagi. Harusnya ke reset sih. Nah, akhirnya bisa. Tadinya soalnya terakhir gak bisa. Oke, udah mantap tuh berarti Asyam tuh. Udah bisa memodifikasinya, udah keren. Sip. Nah, ntar kalau ada project yang lain selain yang itu, scratch-nya boleh tuh dimasukin ke dalam laboratori Asyam. Jadi nanti tinggal di-share aja lagi ke community. Wah, jadi artis nanti lama-lama. Oke, kita Mister, coba. Asyam belum. Ini tidak auto check. Ada banyak banget yang nggak auto checknya. Iya, ini kalau nggak salah ini sampai yang kelima itu nggak ada auto checknya. Jadi nanti langsung Mister yang ngoreksi apakah sesuai apa enggak dengan algoritmanya yang Asyam tadi. Asyam ngajain aja dulu. Oke, mau langsung ke situ. Itu apa tuh yang hilang tuh? Radin. Oke, Radin tahu sleep. Time. Salah di mana ya? Salah. Oh ya sini nih.
Oke. Good. Nah, ini juga nggak ada Dah. auto checknya. Jadi nanti ini. Coba yang nomor Nanti 2 aja. dulu. Yang nomor 2 dulu. Dua udah. Kok nomor 2? Apa sih itu nomor 3 ya? Satu. Nomor Satu belum. Oh, Tapi satu belum. bingung. Oke. Sebuah titik-titik adalah file dengan program di Python. Tadi kita belajar Bukannya mengenai itu apa? variabel ya? Variabel. No. Variabel bukan file. Apa file yang ada di Python? Yang tadi Mister bilang sebenarnya kita punya beberapa titik-titik yang kita install. Yang ini kita random itu namanya apa? Modul. Oke, good. Modul. Tulisannya pakai bahasa Inggris ya, tapi ya module. Oke, good. Terus terdapat banyak modul yang sudah berada di standar library. Sebagai contoh, apa yang udah kita pelajari? Ada 2 kan? If dan else. No, random dan satunya lagi. Oh iya, random dan radin. Dan ya radin itu fungsi. Yang ini yang barusan Mister jelaskan ada modul apa? Time. Hah? Time. Oke, nice. Oke, terus fungsi bisa sangat berguna. Nomor 1, fungsi mengembalikan suatu bilangan bulat dari jangkauan yang diberikan. Nah, fungsi apa ini? Tahu apa ini? Apa tuh? No, bukan return. Mengembalikan suatu bilangan bulat dari jangkauan yang diberikan itu maksudnya dia itu kita mendapatkan nilai random dari range yang udah kita tentukan. Pakai fungsi apa? Tahu. Apa? Yes. Good. Terus yang kedua, fungsi yang mengembalikan waktu dalam detik. Apa? Oke, coba. Betul nggak? Oke, good. Mister, capek Kang Asyam betul. Oke. Ya udah, kita ini dulu ya. Istirahat dulu. Kita istirahat dulu. Kita nanti Asyam coba lanjutkan ya yang di bagian nomor berarti yang berapa ini? Nomor berapa? 2 ya? Yang belum ya? 3 ya? 3, 4, 5. 4, 5. Oke, sip. Jadi nanti coba debugging dulu. Nanti Asyam kalau ada yang bingung kabarin Mister lagi ya. Boleh pakai WA kayak kemarin juga boleh. Oke, nice. Jadi ada pertanyaan nggak mengenai ini Asyam terkait dengan random sama time? Gak ada. Belum ada ya. Oke, nanti kalau ada kabarin Mister. Jadi Mister mau wrap up dulu, mau simpulkan semuanya dulu. Jadi di random ini kita udah belajar mengenai 2 fungsi, randin dan satunya lagi yang sleep tadi. Nah, sleep nanti ada di bagian course-nya. Asyam coba dieksplorasi dulu sleep-nya itu seperti apa. Fungsinya sleep itu untuk memberikan jeda. Jadi kalau dia dikasih sleep 2, berarti artinya dikasih jeda 2 detik sebelum masuk ke baris line code selanjutnya. Jadi itu yang random. Nah, yang kedua ada modul time. Modul time ini kita bisa pakai untuk buat stopwatch tadi. Kita bisa ngerekam waktu sekarang, kemudian waktu yang nantinya akan kita save ke dalam variabel akhir misalnya untuk buat jadi selisihnya, kemudian kita buat ke dalam cetak printnya untuk di bagian stopwatch-nya tadi, fungsi stopwatch. Oke, kalau gak ada pertanyaan, Mister cukupkan dulu untuk siang hari ini. Nanti Asyam coba-coba lagi untuk course-nya. Kalau ada yang bingung, nanti silakan ditanyakan lagi ke Mister. Terus apa lagi ya? Asyam mau ada yang mau disampaikan? Mau didiskusikan sebelum Mister? Gak ada. Oke, kalau nggak ada. Asyam lagi berusaha yang Asyam lagi berusaha itu nih. Kapan ya ada kompetisi lagi? Kompetisi apa tuh? Soalnya ini ada take part in the competition. Asyam mau coba ikut juga, tapi nggak bisa. Yang mana coba Asyam? Bisa share screen ke Mister nggak? Jadi Oke, Mister Asyam share screen. Oke. Di goals dan achievement-nya nih. Mister bakal lihat. Ini ada get views in the competition, tapi Asyam mau ikutnya gimana? Kalau kompetisinya itu udah gak bisa, kalau udah gak ada.
Gimana? Itu competition itu ada nggak? Atau jangan-jangan udah kelewat ya? Wah, Januari. Kayaknya belum diupdate lagi dari kompetisinya itu. Itu kompetisi yang lama ya? Bisa gak sih? Jadi pakai bahasa Rusia, Syam. Nanti Mister coba tanya deh yang untuk kompetisinya di Indonesia apakah ada juga dapat di algoritmiknya. Soalnya kalau itu pakai bahasa Rusia ntar bingung nanti kitanya mau pakai yang mana nanti ininya bahasanya. Tuh, the competition is over. Berarti udah selesai. Belum ada yang baru lagi berarti Asyam. Iya. Yang paling lama, yang paling terakhir itu adalah yang holiday competition Agustus sampai September 24. Lewat. Iya. Ini udah bulan November. Padahal bagus banget ini, ada jaketnya bagus banget. Iya, hadiahnya lumayan tuh, bagus-bagus. Tapi Asyam baru nyadar. Kenapa tuh? Ada yang ini hadiahnya ada yang kayak punya Asyam. Jaketnya. Jaket harimau tadi. Coba. Jaket harimaunya noh. Nah, coba mana? Sama punya Asyam. Sama ya? Coba. Iya. Sama. Cuma beda warnanya doang. Oh, mantap tuh. Udah dapet yang cloningnya berarti Asyam nih. Wih, keren. Mister masih pakai yang standar aja masih baju kuning doang, jaket kuning aja. Aku harus lakinya dong, kan aku penggemar berat ini. Oke. Pokemon harus aku subscribe. Oke, good. Wow. Aku mau coba yang ini, kita bakal ini soalnya ada Pokemonnya, aku like aja semua. Yang bagus-bagus. Cute, kawaii, melody. Ada lagi gak? Oh, gak ada kayaknya. Udah habis ya? Dah. Oke. Nah, udah. Ya udah. Kalau nggak ada, Mister tutup ya untuk lesson siang hari ini. Terima kasih udah gabung bersama Mister, belajar bareng. Kalau ada apa-apa nanti seperti yang disampaikan Mister tadi, boleh hubungi Mister kapanpun. Nanti insya Allah Mister segera bales. Oke, Asyam, terima kasih. Goodbye. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyam live the room.